Oke, mari kita mulai. Ada sebuah pergeseran besar, pergeseran tektonik yang sedang terjadi di dunia manajemen kekayaan. Ada gelombang klien baru yang dipimpin oleh generasi baru dengan aset yang jujur saja tidak bisa kita abaikan lagi. Mari kita bedah lebih dalam. Coba lihat angka ini baik-baik. 83%. Ini bukan angka sembarangan ya. Menurut survei jutawan CNBC, itulah persentase jutawan milenial yang punya cryptocurrency. Angka yang luar biasa besar ini kan? Dan ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Apa artinya ini buat masa depan industri Anda? Nah, balik lagi ke angka 83% tadi. Ini tuh bukan sekedar tren sesaat loh. Ini adalah sinyal adanya jurang pemisah yang sangat lebar dan mungkin sulit dijembatani antara generasi investor yang berbeda. Gambar di sini berbicara lebih keras dari kata-kata kan? Lihat deh kontrasnya, jomplang banget. 83% jutawan milenial sudah nyemplung ke kripto. Bandingkan dengan Gen X yang bahkan nggak sampai seperempatnya. Apalagi baby boomer, cuma 4%. Ini bukan lagi soal selera investasi, ini seperti dua dunia yang benar-benar berbeda. Dan ini bukan cuma interpretasi saya ya. George Walpers, presiden dari Spectrum Group yang melakukan survei ini bilang langsung, ini adalah sebuah perpecahan fundamental. Artinya, cara anak-anak muda membangun kekayaan hari ini itu benar-benar beda dari cara orang tua mereka. Ini realitas baru yang harus kita hadapi. Nah, ini nih yang paling penting. Bagi sebagian besar jutawan milenial ini, kripto itu bukan sekedar investasi iseng atau aset spekulatif kecil-kecilan. Lihat datanya. Bagi lebih dari separuh dari mereka, kripto itu lebih dari sepertiga total kekayaan mereka. Bahkan buat sepertiganya, kripto kalian itu adalah portofolio utama mereka. Ini benar-benar mengubah semua aturan main. Sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Kesenjangan generasi ini menciptakan sebuah dilema besar bagi Anda semua, para penasehat keuangan. Pilihannya cuma dua, abaikan atau adaptasi. Dan pilihan yang Anda ambil, itu akan menentukan masa depan firma Anda. Slide ini dengan sempurna menggambarkan perang yang mungkin sedang terjadi di kantor Anda setiap hari. Di satu sisi ada klien tradisional Anda, tulang punggung bisnis selama bertahun-tahun. Mereka cari aman, mereka skeptis banget sama kripto. Di sisi lain, gelombang klien masa depan datang dengan permintaan yang 180 derajat berbeda. Mereka menuntut akses ke kripto dan justru santai banget dengan volatilitasnya. Kutipan dari Wawiper ini jujur aja cukup menohok. Dan mungkin ini yang paling krusial. Kalau Anda berharap klien-klien muda ini nanti bakal sadar dan ninggalin kripto seiring bertambahnya usia, kayaknya Anda harus pikir ulang. Harapan itu, menurut data, sama sekali nggak realistis. Mengabaikan tren ini bukan lagi strategi, itu namanya gambling. Masih ragu? Coba lihat rencana mereka untuk setahun ke depan. Bahkan di tengah pasar yang lagi kayak roller coaster. Hampir setengah dari mereka berencana buat nambah investasi kripto mereka. 39% lainnya akan tetap bertahan. Dan yang mau jual cuma segelintir, 6%. Ini bukan spekulasi sesaat. Ini adalah keyakinan jangka panjang. Nah, poin dari survei ini menyoroti perbedaan psikologis yang paling mendasar, di mana generasi yang lebih tua melihat grafik yang naik turun sebagai tanda bahaya, generasi baru ini melihatnya sebagai peluang. Mereka nggak takut sama ombaknya, mereka justru belajar berselancar di atasnya. Jadi, siapa sebenarnya jutawan-jutawan baru ini? Survei dari Spectrum Group mengidentifikasi ada dua jalur utama yang mereka lalui untuk jadi kaya raya. Kalau kita paham ini, kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Jadi, ada dua jalur utama nih. Pertama, The Cryptomate. Ini mereka yang jadi jutawan murni dari investasi kripto sejak awal. Yang kedua, The Crypto Enhanced. Mereka yang udah punya modal, entah dari warisan atau bisnis, lalu melipat gandakannya secara gila-gilaan lewat kripto. Tapi, apapun jalurnya, ujungnya sama. Mereka adalah klien masa depan Anda. Oke, setelah kita paham masalahnya, urgensinya, sekarang kita bicara solusi. Gimana caranya firma manajemen kekayaan bisa menjembatani kesenjangan ini tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sudah ada? Jawabannya mungkin ada pada sebuah jembatan yang namanya ETF berbasis kripto. Gini deh, biar gampang, anggap aja ini seperti membeli tiket untuk nonton konser pergerakan harga kripto. Klien Anda bisa ikut menikmati naik turunnya harga tanpa harus pusing mikirin cara nyimpen aset digitalnya dengan aman. Jadi, nggak ada lagi cerita pusing soal dompet digital atau kunci privat yang rumit. Jadi, kenapa ini adalah langkah yang sangat cerdas?
Karena ETF memungkinkan Anda memberikan apa yang klien inginkan, yaitu eksposur ke dunia kripto, sambil membuang bagian yang paling beresiko dan bikin pusing, masalah keamanan dan penyimpanan aset. Ini menyederhanakan urusan hukum, dan yang paling penting, ini mengirim sinyal yang kuat bahwa firma Anda siap menyambut generasi investor berikutnya. George Walper sekali lagi menegaskan solusinya. ETF itu cara yang paling elegan untuk menyeberangi jurang ini. Anda bisa memberikan klien Anda akses ke dunia baru kripto tanpa harus membuat firma Anda pindah ke sana sepenuhnya. Ini adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Dan jembatan inilah yang dibutuhkan industri kita saat ini. Jadi kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah refleksi. Generasi baru para jutawan ini bukan sedang dalam perjalanan. Mereka sudah ada di sini, sudah mengetuk pintu Anda. Mereka berbicara bahasa investasi yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda perlu beradaptasi, tapi seberapa cepat Anda bisa melakukannya. Masa depan sudah di depan mata. Apakah firma Anda siap menyambutnya?